saya juga melihat lebih banyak sesaji-sesaji saudara saya. Adik kita ayah lupa. Tiba-tiba saya merasa ketika saya berjalan-jalan, tiba-tiba saya merasa entah itu perasaan atau apa, cuman dengan jelas sekali saya mendengar langkah kaki yang terus mengikuti. Benar-benar saya mendengar suara anak kecil. Boleh di taman mah. Saya bilang berdua nawarin itu di pagi. Ayah tadi boleh balik ke mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Bualangan, yaitu sebuah kisah atau hal-hal yang menceritakan tentang kejadian mistis yang dialami oleh para narasumber kami, dan juga yang sempat dialami oleh saya pribadi. Kebetulan saat ini saya akan menceritakan hal-hal di mana saya pernah mengalami suatu hal-hal yang saya anggap mistis, yaitu saat saya berkunjung ke sebuah tempat wisata, ya, daerah Gunung Padang di daerah Cianjur. Jadi singkatnya, karena didasari rasa penasaran saya saat itu, berawal dari melihat video-video dari para konten-konten kreator, entah itu dari film. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk berangkat saat itu. Kebetulan saya berangkat berdua, ya, bersama saudara saya. Dan kebetulan ya ternyata Gunung Padang itu, teman-teman, Gunung Padang itu tidak terlalu ramai. Cuman di sana ada entah pengelola atau apa itu yang dianggap guide untuk menerangkan setiap sudut-sudut, karena di Gunung Padang itu kan ada teras-terasnya, ya, dari teras 1 sampai teras 5. Jadi kalau kita didampingi dengan guide, ya, itu beliau yang akan cek. Singkat cerita, sampai di daerah Gunung Padang, di kaki Gunung Padang, terdapat beberapa warung, dan seperti yang saya katakan tadi bahwa di situ sepi, ya. Padahal itu hari Minggu. Setelah adzan zuhur, saya memutuskan untuk naik situs Cagar Budaya Gunung Padang, ya. Di sini gerbangnya nih. Saya menanyakan hal-hal mengenai ini. Emang hari Minggu emang seperti ini? Saya katakan ke tukang warung, dan si tukang warung itu pun mengatakan bahwa iya, tak usah kieu mah memang sepi mingguan mah.
ras air ramena ya biasana anu dongkap ka dieu mah siseureurna cenah sore karena pami ditembuna sore jadi di atas teh sejuk cenah Saya usai mah anu ritual. jadi kalau yang ritual itu datangnya biasanya malam Jumat dan itu memang selalu pasti ada karena disitulah tempat pernah dipakai oleh Patilasan Prabu Siliwangi gitu teman-teman. Di teras 5 itu memang batunya berbentuk singgasana begitu ya. Seperti yang dilihat di sini teras kelima ini banyak orang yang bertirakat, digunakan untuk bertirakat guys. Saya juga melihat lebih banyak sesaji-sesaji. Singkatnya saya naik begitu di tengah tangga itu ya. Karena teman-teman perlu tahu juga ya, ke Gunung Padang itu ada 3 jalur ya. Pertama jalur tengah itu adalah jalur real, itu dari batu yang ditumpuk begitu menyerupai tangga ya. Itu benar-benar batu tanpa semen, benar-benar batu disusun rapi begitu teman. Sekitar 100 entah 200 lebih ya anak tangga itu. Kalau jalur kanan itu jalan yang memang itu dibangun oleh masyarakat atau pengelola ya. Itu jalannya memang terlihat baru, landai, jadi memang enak ditempuh bersama keluarga juga enak gitu, terus lansia gitu ya. Terus jalur kiri juga bisa, cuman jalur kiri itu dikhususkan hanya untuk turun saja begitu ya teman-teman. Ini hanya sekedar informasi berbagi. Alhamdulillah dengan selamat saya sampai. Begitu habis tangga kita akan disambut dengan pohon ya besar tepat di penghabisan tangga itu. Rapi ini guys. Luar biasa. Allahu Akbar. Takjub sekali karena melihat batu yang berbentuk prisma hampir sempurna, prisma segi 5 yang berjajar membentuk ruangan-ruangan di teras pertama. Tiba-tiba saya sambil nge-record ini ya, teman-teman ya, saya sambil nge-record, tiba-tiba kan saya berdua ya, tadi saya bilang kata saudara saya, adik kita ayah lupa. saya hati-hati karena kalau dilihat dari dupa yang menyala itu kemungkinan itu baru saja dinyalain gitu. baru disimpan itu sekitar jam 1 ya, sudah lama. Saya berkeliling ke tiap teras, saya mengunjungi batu-batu, melihat batu-batu yang sempat viral. Ini batu gamelan guys. Ini nih yang sering seperti batu lonceng, seperti batu macan gitu ya. Saya kunjungi, saya telusuri. Begitu saya naik ke teras 2, di situ juga kita akan disambut dengan pohon yang besar ya. Di situ ada kayak seperti tali atau yang tidak diperbolehkan diinjak menggunakan alas kaki itu teman-teman. Saya juga sempat ditegur karena saya tidak membaca ya. Ada tulisan bahwa ketika kita ke pohon tersebut di teras 2 itu
kita tidak diperbolehkan menggunakan alas kaki karena di sana dipercaya sebagai itu adalah tempat yang disakralkan. Lalu saya berkeliling, tiba-tiba saya merasa ketika saya berjalan-jalan, tiba-tiba saya merasa entah itu perasaan atau apa, cuman dengan jelas sekali saya mendengar langkah kaki yang terus mengikuti. Ada creepy juga gitu guys. Benar-benar saya mendengar suara anak kecil. Boleh ditambah mama? Saya melihat ke belakang karena nggak ada siapa-siapa guys. Cuma yang lebih mengejutkan lagi, ketika saya ke teras 3, akan disambut dengan 2 batu ya, seolah-olah itu pintu, teman-teman. Di situ ada ibu-ibu yang ya bagian membersihkan ya di lokasi tersebut, merawat. Dia bilang, Nyalira wae. saya bilang berdua lawan. Ari tadi balik kemana? Nah, di situ guys, shock juga gitu guys, karena itu pengalaman yang cukup lumayan, itu di siang bolong guys, bayangin. Ari kali tadi kemana? Wah, lumayan sih. Dari ngomong 2 tahu. Ya seolah-olah dia udah gak aneh gitu guys. Seolah-olah si ibu tersebut udah gak aneh. Dan saya pun tidak ingin terlalu mendramatisir apa yang ibu tersebut katakan kepada saya. Saya udahlah. Terus saya mereview. Sampai ke teras 4. Kedua kalinya. Mam, boleh kemana? Dan maju ke teras 5. Di situ seperti yang udah saya ulas di pertama tadi, bahwa disitulah tempat patilasan yang menambah kesan mistis karena berjajar di situ guys, ada kopi, ada makanan, ada pokoknya sesaji, ada dupa, ada buku, ada begitulah. Dekatnya saya udah beres ke 5 tempat, ke 5 teras tersebut, dan di belakang itu ada warung ternyata guys. Warung kopi Bu Ade. Istirahat sholat lah, musola belah mana? Jadi di ujung teras 5 itu kalau kita maju lagi ya, itu ternyata di situ ada warung. Nah, saya beristirahat di situ, makan di situ, ngobrol-ngobrol dengan ibu warung di sana, dan cukup lumayan teman-teman. Jadi betah ya tempatnya, emang betah, nyaman. Dan akhirnya setelah ada nasar, saya memutuskan untuk pulang di jalan yang saya sebutkan tadi ya, bahwa turun kita, saya ingatkan lagi, kita tidak diperkenankan turun melalui tangga utama, jalur tengah. Kalau menuju jalan kiri, jalur yang kiri itu terlalu rimbun teman-teman. Jadi saya agak sedikit nggak nyaman, mending jalur kanan karena lumayan agak sedikit terang. Saya memilih jalan yang lumayan terang aja, dan di sana memang sudah mulai ya pengunjung pada naik, ada beberapa pengunjung juga lumayan rame saat itu pas sudah asar ya, memang kayak seperti telapak bekas senjata. Ini cuman karena saya harus pulang balik lagi ke Bandung, jadi saya buru-buru. Nah begitu
saya turun, kita ambil jalan kiri. Nah itu di jalan kiri itu kita akan melewati sebuah tempat peristirahatan di situ ya, tempat peristirahatan seperti kalau di jalan seperti halte gitu teman-teman. Dan saya diam dulu di sana sejenak. Untuk ketiga kalinya saya dengar suara anak kecil tadi, guys. Jadi untuk ketiga kalinya. Ika mana? Padahal saya baru duduk banget itu. Jadi saya cepet buru-buru turun. Dan singkatnya saya sampai di warung. Saya beristirahat parkir di awal. Saya ceritakan apa yang saya alami karena kebetulan si abang atau si AA yang punya warungnya itu memang dia juga sebenarnya salah satu guide yang ada di sana ternyata teman-teman ya. Nah, itu guide yang ada di sana, jadi dia paham sekali karena dia sebagai pengangkut barang lah gitu. Kalau ada yang ingin berkunjung ke sana bawa bawaan yang berat, nah dia gitu ya yang bawain. Ya seolah-olah udah nggak aneh gitu guys ketika saya cerita bahwa gak aneh atau gitu, seolah-olah memang hal itu emang udah lazim gitu teman-teman di sana. Singkatnya saya juga akhirnya bercerita panjang tentang apa saja yang memang suatu keganjilan yang terjadi di sana. Kadang di bawah hujan, di bawah panas, di atas hujan, kadang gitu mas. Hujan besar gitu, angin. Kata si AA-nya ya, itu saya dari sumber dari penduduknya asli, bahwa kadang ada angin yang begitu besar ada, tapi di bawah enggak. Ada hal-hal yang memang tidak biasa untuk saya saat itu. Dan kebetulan singkatnya saya sampai di Soreang, pulang dari sana sampai Soreang, saya buat video. Tiba-tiba guys, keanehan itu masih, entah GoPro yang saya pakai itu entah rusak atau gimana, no error ya atau apa. Itu file yang saya rekam itu saat itu nggak ada guys. Jadi nggak ada itu, saya padahal saya rekam dari tangga, naik tangga saya rekam. Tadi saya lupa mengulang ya, ketika saya sampai di atas itu saya buka file GoPro teman-teman, itu si filenya itu nggak ada. Akhirnya saya terpaksa turun lagi ke bawah merekam dengan HP itu teman-teman. Nah itulah keanehan-keanehan. Dan singkatnya guys, ini kejutannya yaitu di plot twistnya itu di sini. Begitu saya upload video ya di Gunung Padang tersebut, tiba-tiba ada seseorang yang nggak tahu siapa, abang siapa ya, nanti bisa teman-teman lihat komenannya itu sama persis guys. Bayangin guys, sama persis pengalamannya ketika beliau naik ke Gunung Padang, yaitu dia seperti diikuti oleh anak kecil guys. Untuk saat itu, untuk kali ini saya, itulah pengalaman saya saat berkunjung ke Gunung Padang. Dan untuk teman-teman pun yang ingin berbagi cerita bersama kita, teman-teman bisa kirimkan cerita-cerita horor Anda melalui email atau WA
atau DM, silahkan dikirimkan ke kita. Nanti kita akan membacakan sesuai urutan yang sudah masuk ke email kita ya. Dan mudah-mudahan teman-teman dimanapun tetap ya jaga adab, jaga aturan-aturan yang sudah ditetapkan di tempat-tempat yang dirasa itu sudah disakralkan ataupun tempat yang memang ada. Demikian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang terus setia menonton kita. Saya tutup. Ma, tadi kemana? Assalamualaikum.